Novel Menikah Saat SMA Part 129. Kulihat Brian sedang berbicara dengan salah satu resepsionis. Mungkin menanyakan baju yang telah dipesan Mama sebelumnya. Harus kuakui, rencana Mama benar-benar tersusun rapi. Ia memikirkan semua detailnya. Di sisi lain, aku memuji kerja Mama. Tapi tetap saja aku kesal. Karena kali ini, akulah objek rencananya. Resepsionis itu tersenyum manis sambil menatap Brian dengan pandangan kagum. Hal itu jelas sekali terpampang di wajahnya. Mbak resepsionis itu sedang flirting dengan Brian, sementara Brian tetap dengan wajah flatnya. Rasanya aku ingin tertawa di depan wajah resepsionis itu. Lagi pula, apa sih yang diharapkan si Mbak resepsionis? Memangnya dia tidak melihat seragam yang dipakai Brian, menunjukkan perbedaan umur yang mereka terlalu jauh. Terkadang aku tidak mengerti jalan pikiran orang-orang kebanyakan. Brian berbalik dan berjalan menuju ke arah. Subscribe dulu ya. Aku. Sekilas kulihat si Mbak resepsionis mengedipkan sebelah matanya ke arah Brian. Yang benar saja, si Mbak resepsionis itu pasti benar-benar depresi sampai mengharapkan perhatian seorang anak SMA. Lo liatin apaan sih? Suara Brian membuyarkan lamunanku tentang si Mbak resepsionis. Aku menoleh dan menyadari betapa dekatnya dia berdiri di sebelahku. Refleks aku mundur ke belakang. Bukan apa-apa, udah selesai kan? Jawabku sambil meringis pelan. Lo tunggu aja, nanti teman tante itu bakal nganter lo ke ruangan ganti, katanya sambil menunjuk si Mbak resepsionis. Tanpa bisa aku tahan, aku langsung tertawa kencang. Jadi, dari tadi Brian memanggil si Mbak resepsionis dengan sebutan tante, dan si tante malah mencoba untuk mendapatkan nomornya. Oh, astaga. Setelah berhasil menguasai diriku, barulah aku bisa berbicara lagi. Terus, di mana temannya si tante itu? Tanyaku sambil tertawa pelan. Brian memandangku aneh. Mungkin dia bingung dengan aku yang tiba-tiba tertawa seperti itu. Aku sempatkan melirik si tante. Kulihat ia sedang menatap kami berdua dengan tatapan ingin tahu. Brian hanya mengendikkan bahu, lalu pergi menuju ruang ganti laki-laki. Belakangan ku ketahui bahwa nama si tante adalah Dina. Skip. Terkadang waktu bisa berjalan terlalu cepat. Tanggal pernikahanku dengan Brian tinggal 1 minggu lagi. Mama dan Tante Bunga benar-benar sibuk mempersiapkan semuanya. Kami tidak mengundang terlalu banyak orang. Tentu saja, apa yang akan dipikirkan orang-orang kalau tahu anak SMA sepertiku akan menikah? Hanya orang-orang terdekat kedua keluarga. Itu pun juga tidak semuanya. Semakin dekatnya waktu pernikahan kami, semakin sering pula aku berpikir tentang hal-hal yang akan terjadi selanjutnya. Meskipun aku akan tetap tinggal di rumahku. Perubahan status yang cukup mendadak membuatku merasa aneh. Bagaimana aku harus bersikap di hadapan Brian nantinya? Aku menghela nafas berat. Kay, panggil Brian dari belakangku. Apa? Lo mau balik sekarang gak? Gue sekalian mau pergi, tawarnya. Tanpa pikir panjang, ku ambil tasku, lalu berjalan keluar rumah. Tante Bunga baru saja memberikanku sedikit nasihat tentang menjadi istri yang baik. Aneh kan? Padahal aku dan Brian tidak akan tinggal dalam satu rumah. Tapi Tante Bunga seperti melupakan tersebut. Mengobrol dengan Tante Bunga memang tidak pernah membosankan. Tapi bisa jadi menyebalkan saat ia mulai menyinggung tentang Brian. Seperti saat aku sedang menemani Tante Bunga belanja bulanan. Tiba-tiba Tante Bunga malah berkata, Kay, Brian cakep banget ya. Tante juga bingung dulu ngidam apa, kok bisa cakep gitu. Atau di saat membahas tentang perpindahan Brian, Tante Bunga akan melontarkan pertanyaan seperti, di sekolah kamu pasti gak ada yang sekarang Brian kan, Kay? Dan di saat aku, Brian dan Tante Bunga berada dalam satu mobil, Tante Bunga pasti tak akan berhenti menggodaku.
berani itu di depan kamu aja, Ke. Jadi diam gitu. Aslinya berisik banget. Gugup ya, Bray. Dan aku hanya bisa tersenyum awkward. Mempunyai orang tua yang terlalu gaul, terkadang ada tidak enaknya juga. Ngomong-ngomong soal Brian, tidak ada hal baru yang terjadi di antara kami. Meskipun hampir setiap hari Brian mengantarku ke sana kemari. Bukan aku yang memintanya. Semua juga pasti tahu siapa yang menyuruhnya kan? Tapi suasana awkward yang tidak pernah berubah. Ketika aku dan Brian hanya berdua, kami hanya berbicara seperlunya lalu kembali diam. Bukan aku protes, tapi aneh kan? Apalagi mengingat 1 minggu lagi, kami akan menjadi... Sudahlah, aku tidak mau menyebutkannya. Skip. Oke. Aku membalas dengan gumaman pelan. Oke. Kembali aku bergumam, kali ini lebih keras. Oke. Apaan sih lo, Nih? Balasku sambil mukul pelan dengan aneh kesal. Lo tuh yang apa? Dari tadi gue manggil dikacangin. Capek. Balas aneh tidak kalah keselnya. Kenapa sih, Nih? Lo PMS ya? Sensi banget. Kataku yang tidak takut juga melihat aneh seperti ini. Perlu kalian tahu, aneh adalah orang yang lebih banyak bercanda daripada seriusnya. Semua hal selalu menjadi bahan candaannya saja. Pribadinya membuat aneh sangat jarang terlihat marah. Tapi ketika aneh marah, tidak ada yang berani mengganggunya. Aneh hanya diam. Lo marah sama gue? Yah, masa gitu marah? Maaf dong, kataku lagi sambil meluk lengannya. Tahu lo nyebelin banget, balas aneh masih dengan wajah kesal. Tapi tidak terlalu menyeramkan seperti tadi. Aneh pasti tidak akan bisa marah lama-lama denganku. Kan udah minta maaf, Nih. Dan wajah polos, kueratkan pelukanku pada lengannya. Emang lo lagi ada apaan sih, Ke? Ngelamun gitu. Pasti ada masalah ya? Aneh menatapku dengan pandangan curiga. Pertemuan di sekolah dasar membuat aku dan Aneh sangat mengenal satu sama lain. Dia pasti akan tahu jika terjadi sesuatu denganku. Baru kali ini, aku menyembunyikan sesuatu dari Aneh. Sejak dulu, kami selalu menceritakan apapun tanpa perlu malu. Tapi entah kenapa, aku tidak bisa menceritakan perjodohan ini, meskipun perasaan bersalah terus saja menghantuiku. Sudah beberapa kali terbesit niatan untuk memberitahu Aneh, tapi pada akhirnya aku tidak jadi memberitahukannya. Aku terlalu takut dengan reaksi yang akan Aneh berikan. Bagaimana jika dia terlalu malu mempunyai teman yang sudah menikah? Bagaimana jika dia langsung menjauhiku dan menyebarkan ke seluruh sekolah bahwa aku telah menjadi istri seseorang? Apalagi orang itu akan pindah ke sekolah yang sama denganku. Tidak seharusnya aku berprasangka buruk terhadap Aneh. Aku tahu dia tidak mungkin sejahat itu. Tapi semua hal bisa saja terjadi kan? Sekali lagi, aku terlalu takut untuk mencoba. Kebohongan pertama yang aku lakukan beberapa minggu lalu masih terlintas di pikiranku. Apa yang akan dilakukan Aneh jika tahu aku sudah berbohong kepadanya? Aku pun tidak bisa membayangkannya. Tuh kan, lo ngelamun lagi. Cerita dong, Ke. Minta Aneh. Gak ada apa-apa kok, Nih. Cuma banyak pikiran aja. Jawabku dengan tersenyum kecil. Pikiran apaan, Ke? Tanya Aneh semakin mendesakku. Biasalah, Nih. Lo kayak gak tahu aja. Sebisa mungkin aku berusaha menghindar untuk berbohong kepada Aneh. Aku harus tampak sebisa mungkin agar Aneh percaya padaku. Untungnya kedatangan salah satu teman sekelasku membuat pembicaraan kami menjadi terpotong. Tetapi nanti ketika Aneh kembali menanyakan hal ini, aku tidak yakin dapat menghindar lagi.